Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Tema kita adalah jangan remehkan sedekahnya wanita. Ada pertanyaan ini bagus lagi juga ya. Ini mengenai tamu yang datang ke rumah nih. Bagaimana sih cara seorang wanita mendapatkan pahala dari memuliakan tamu? Dan bagaimana jika ada tamu yang gak seiman atau tidak mahram baginya? Ayo gimana? Ustadz Syam gimana tuh Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buka dulu Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 123. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Ayat ini salah satunya berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hal yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasihnya Allah karena senangnya beliau memuliakan tamu. Bahkan kalau ada tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim senantiasa menyembelih seekor lembu ataupun seekor kambing untuk diberikan dan dimasakkan serta dihidangkan kepada tamu tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang kekasih Allah, tidak pernah mau makan sendirian, senantiasa mencari orang untuk menemaninya makan. Karena subhanallah beliau senantiasa bersedekah kepada orang lain, wabil khusus sedekah kepada tamu. Karena berbuat baik kepada tamu itu adalah ajaran baginda Nabi SAW. Tapi masalahnya sekarang adalah tamunya non mahram. Haram hukumnya bagi seorang wanita membukakan pintu rumahnya bagi laki-laki asing tanpa seizin suaminya. Jangankan laki-laki asing, keluarganya sendiri saja yang menjadi mahramnya si wanita saja itu tidak boleh tanpa izin suami. Misal ibu punya saudara laki-laki ibu mahram bukan? Mahram, haram ibu menikah dengan saudara laki-laki. Itu pun tidak boleh masuk rumah ibu kalau tidak ada izin daripada suaminya. Siapa lagi? Mertua, orang tua ibu, itu pun harus izin daripada suami. Subhanallah. Maka jangankan orang asing yang menjadi tamu, orang yang menjadi mahram saja masuk ke rumah seorang wanita mesti izin suami daripada wanita tersebut. Ustadz, tapi suaminya di luar kota. Sekarang minta izin tidak perlu langsung bertatap muka. Bisa melalui telepon, bisa melalui chat. Tapi sebaiknya melalui video call. Kenapa? Kadangkala chattingannya bilang boleh tapi mukanya kesel banget. Biar lihat mimik mukanya ya. Kadangkala chattingannya bilang boleh saudaramu datang, boleh bapakmu datang, boleh keluargamu datang. Tapi sebenarnya mukanya tidak senang kalau keluarganya datang. Maka mesti izin daripada suami. Ustaz, ribet banget sih hidup. Begitulah orang mau masuk surga, Bu. Karena hadiahnya surga, bukan kipas angin. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan, apakah seribet itu kalau dia orang yang udah biasa di rumah, kalau misalnya dia saudara memang di rumah atau memang rumahnya dekat, kalau misalnya hal-hal tersebut sudah menjadi rutinitas. Misal seorang perempuan tetanggaan sama saudara laki-lakinya, tetangga nih, dia kan saudara laki-laki ini kan mahram, saudara ya Bu ya, saudara itu apa Bu? Seayah seibu, sesaudara, jangan saudara Jawa. Saudaranya Jawa, sepupu juga dia bilang saudara.
Orang sini dia bilang kalau sepupu dia bilang saudara. Kalau dalam Islam sepupu beda lagi. Kalau sepupu non mahram. Non mahram. Sepupu itu non mahram. Saudara itu satu ayah satu ibu. Baru saudara. Baru mahram namanya. Kalau misalnya tetanggaan dengan saudaranya. Kadangkala ada saudaranya datang. Kakak. Dia ke perempuan kakaknya. Kak bagi garam dong. Kak bagi ini dong, kak ini. Nah itu kan sudah biasa, udah rutinitas masuk ke rumahnya. Dan itu hal-hal yang bukan menjadi tamu lagi. Dia memang udah menjadi bagian daripada rumah tersebut. Terima kasih siap. Tepuk tangannya dong, Masya Allah. Nanya lagi ya, banyak yang mau nanya lagi ya. Oke yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Sekarang saya mau ke sebelah sini. Tadi situ udah ya, gantian ya. Bu, itu silakan Bu, berdiri Bu, namanya siapa? Ibu dari mana coba kasih tahu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cucu Rodiah dari Majelis Taklim Muslimah Al-Ikhlas, Bandung. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Cucu. Iya. Ibu Izin Cucu. tanya, ya? Ya, cicitnya. Nggak ada. Iya. Izin tanya Ustadz. Ya. Bagaimana hukumnya apabila ada orang yang bersedekah dengan memilih-milih serta melihat latar belakang dari orang yang akan disedekahinya itu. Demikian Ustadz. Saya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu, udah nanya. Ustaz Maulana silahkan langsung dijawab aja. Boleh enggak? Kaget saya. Ustazah dan Ustaz Sams. Boleh enggak kalau bersedekah lihat-lihat siapa yang mau disedekahi. Apalagi melihat latar belakangnya. Jawabannya boleh. 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 Karena dengerin. Jangan salah paham dulu. Termasuk di rumah. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu namanya zakat. Sedekah sunnah ya sedekah biasa kita ya. Bahkan ada namanya infak. Ada namanya ibah, hadiah. Banyak. Dengerin. Kalau zakat harus sesuai dalam surat Taubah yang 8 golongan. Fakir, miskin, amil, orang tergantung utang, fisabilillah, budak. Ya itu. Ada 8 golongan yang dikasih zakat. Dan harus muslim. Itu zakat. Kalau sedekah, bisa saja siapa aja kita bantu sedekahin. Tapi lihat-lihat juga sedekah itu. Ada 5 yang harus dilihat. Ikhlas. Tidak menyakiti. Tidak mengungkit. Kemudian mohon maaf sedekah yang terbaik. Jangan sedekahin kue tapi udah basi. Sedekahin baju tapi tidak ada kancingnya. Bolong-bolong. Siapa yang mau jahit di korban bencana alam. Kemudian yang kelima sasarannya tepat. Jangan salah sasaran. Itu boleh lihat-lihat. Kemudian yang ketiga. Jadi zakat, sedekah, bantuan. Kalau bantuan tidak usah tanya agama apa. Bantu aja. Tidak pilih-pilih. Jadi melihat dalam hal ini. Kalau memang zakat tidak boleh sembarang orang. Kalau sedekah boleh saja. Tapi jangan sampai membahayakan sedekah kita. Karena kita tidak ikhlas. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Silakan Ibu nanya gak apa-apa ya? Iya. Kok iyanya galak banget Bu? Nanya dulu ya Bu ya. Silakan berdiri Bu. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti Suliah dari Majelis Taklim Bandung Barat. Tepuk tangan dong untuk Ibu Tuti biar Majelis Taklim Bandung Barat. Itu bukan nama majelis taklim, nama daerah Bandung Barat. Majelis Taklim Bandung. Apa? Iya juga ya. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Udah gitu aku ya aja lagi. Saking ikhlasnya nggak mau disebutin. Iya. Al-Ikhlas Saking gitu ya. ikhlasnya. Aduh. Ya silakan Ibu Bandung Barat. Ibu Susi. Tuti. Oh, Ibu Tuti, oke. Silakan Ibu Tuti. Tanya Pak Ustadz. Ya.
Ibunya lempeng aja lo kita ngelucu. Enggak lucu ya Bu, bilang aja gak apa-apa kok. Dia bahagia, keluar air mata bahagianya. gitu ya. Silakan Bu, tarik nafas. Keluarin. Lanjut. Apakah salah jika seorang istri mengingatkan suami untuk kebaikan, tapi suami suka tidak terima? Yang pertama, yang kedua, Suami pertama pertanyaannya maksudnya? ya. Itu pertanyaan Oh, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Bagaimana kalau seorang istri tidak bosan-bosan mengingatkan suami, tapi untuk kebaikan, tapi itu termasuk sedekah juga? Apa enggak gitu ya? Ya, apa termasuk sedekah juga apa enggak gitu? Iya, ngerti kan? Iya. Terima kasih tepuk tangannya. Ibu Tuti, Ibu pertanyaannya bagus banget. Iya. Dijawab sama Ustadz Syam ya? Iya. Gak apa-apa ya? Enggak deh. Jangan deh, karena perempuan sama Umi aja ya. Ustazah aja ya. Ya, Ustazah gak apa-apa ya? Iya, Bu Monggo, Tuti dari Majelis Ustazah. Taklim Bandung Barat. Silakan Ibu. Baik, jadi Bu Tuti bertanya, apakah ketika kita menasehati suami itu termasuk sedekah? Benar. Karena menasehati suami kita dapat pahala sedekah kebaikan. Yang kedua, gimana? Apakah salah ketika saya mengingatkan suami, tapi suami selalu tidak terima? Kita harus tahu pada hakikatnya tujuan menikah adalah beribadah dan mencari ketentraman. Caranya bagaimana? Diberi pengertian. Pak, saya menasehati karena saya sayang. Saya menasehati karena saya cinta. Kalau saya tidak sayang, kalau saya tidak cinta, saya akan membiarkan engkau. Meskipun engkau masuk got, meskipun engkau masuk sumur, akan aku biarkan karena aku tidak sayang. Karena aku sayang, maka aku ingatkan agar engkau tidak berjalan di jalan yang salah. Jadi kalau mau mengingatkan suami, itu juga dinilai sebagai sedekah kebaikan. Jadi jangan menyerah Bu, kalau suaminya tetap enggak mau, enggak terima. Ibu-ibu jangan menyerah, terus aja, sabar aja. Karena apa? Bukti bahwa kita masih menyayangi. Bukti cinta, bukti sayang seseorang dengan menasehati agar orang yang kita sayang, agar orang yang kita cinta tidak terjerumus di jalan yang salah. Baik, Allahu a'lam. Masya Allah, terima kasih ya Ustazah. Terima kasih ya Ibu Ikhlas dari Majelis Tuti Sulistiawati ya. Balik. Sebelum Salah lagi ya? berpindah sama penanya berikutnya, Bu, pinjam kacamata. Pinjam Bu, aja. pinjemin. Pinjam. Pinjemin sebentar Pinjam, aja, sebentar aja. Ayo sebentar aja Ibu. Masya Allah. Coba Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Ayo temenin saya. Mana Kita- ungu-ungu bener, kita ungu pilih. lagi. Ya kita pilih yuk. Yang mana? Bukan, aku gandeng. Ya, silakan penanya berikutnya. Ya, aku gandeng maksudnya biar sama-sama. Ini Ya. malah begitu acting. Ya, ayo. Ya Ibu deh, Ibu ya. Silakan, Ibu. Silakan Bu berdiri. Mudah-mudahan Bu. dengan begini beliau tidak grogi. Ya oke. Jadi gak eye contact ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nisa dari Majelis Taklim Daun Ujung Berung, Bandung. Tepuk tangannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz boleh tanya dong Iya. ke Ustadz Sam. Oh, sasa. Ibu tega Bu. Ustaz Maulana udah datang pakai kacamata. Ganti pemain Bu. Nanya ke Ustadz Syam. Oke Sini, Bu. berdiri di sini dulu Ustadz. Nah tuh, Ya. Ustadz Syam tuh. Ini cara saya menundukkan pandangan. Oh iya, silakan Ustadz Syam. Iya Ustadz Sam, kan wanita, sedekah wanita itu cukup mudah ya. Siap. Dan ringan, tapi masih banyak yang jarang mengamalkannya. Itu gimana Pak Ustadz? Oh baik, Iya. bismillahirrahmanirrahim. Tapi Silakan sebelumnya dijawab. saya kembalikan lagi. kepada- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih udah nanya, duduk dulu ya, dijawab ya nanti sama Ustadz Syam ya. Silakan Ustadz.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Sedekah wanita selanjutnya mudah tapi mungkin kadangkala lupa untuk diamalkan oleh sebahagian orang. Apa itu? Sedekah dengan cara banyak-banyak beristighfar. Bahkan wanita yang beristighfar itu disandingkan dengan orang yang banyak sedekahnya. As-sabirin, orang-orang sabar. Was-sadiqin, orang-orang yang banyak sedekahnya, orang-orang yang jujur. Wal-qanitin, orang-orang yang taat. Wal-mustaghfirin, wal-munfiqin, orang-orang yang banyak menafkahkan bersedekah. Wal-mustaghfirin, orang-orang yang banyak istighfarnya bil ashar, di waktu sahurnya, di sepertiga malamnya. Berarti amalan selanjutnya yang terhitung sedekah bagi seorang wanita adalah banyak-banyak beristighfar. Kenapa banyak beristighfar? Karena banyak salahnya. Artinya apa? Seorang wanita yang banyak beristighfar adalah wanita yang tahu diri, wanita yang tidak merasa benar terus. Karena ada yang mengatakan perempuan dan emak-emak adalah ras terkuat di atas muka bumi. Kenapa enggak mau salah? Sen kanan belok kiri. Giliran nyenggol dia yang marah-marah. Bapak nyetir pakai mata dong. Yang sen kanan belok kiri siapa? Subhanallah. Artinya orang yang beristighfar itu banyak mengintrospeksi dirinya. Bahwa saya ini banyak kesalahan sama suami. Jangan sebaliknya. Justru kesalahan suami yang senantiasa dia lihat. Kesalahan suaminya yang senantiasa dia hitung. Kesalahan suaminya yang senantiasa dia ingat dan dia abadikan dalam memorinya. Dia punya kesalahan. Setiap hari dia berbuat kesalahan. Tapi dia wajarkan saya juga namanya juga perempuan. Makanya ingetin aku mas kalau aku salah. Subhanallah. Maka wal mustaghfirin, orang yang senantiasa beristighfar. Jamaah. Bagaimana caranya beristighfar? Satu, banyak-banyak membaca Astaghfirullah. Kalau mau lebih panjang sedikit, Astaghfirullahalazim. Lebih panjang lagi, Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Mau lebih panjang lagi, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mau lebih panjang lagi dengan redaksi yang lain, Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Kalau baca ini 25 kali sehari, maka dia tidak akan pernah menemui suatu keburukan dalam keluarganya. Sesuatu yang tidak dia sukai. Anaknya jadi anak yang baik. Keluarganya jadi keluarga yang baik. Suaminya jadi suami yang baik. Kenapa? Membaca istighfar yang tadi. Kemudian mau lebih panjang lagi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqatani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang baca di pagi hari, kalau dia mati di siang itu, maka dia masuk surga. Siapa yang baca di sore hari, kalau dia meninggal di malam itu, maka dia masuk surga. Maka ayo wajibkan diri kita. Wajibkan diri kita membaca Sayyidul Istighfar minimal 1 kali di pagi, 1 kali di sore hari. Jadikan zikir pagi petang. Karena kita meninggal dunia ini antara siang dan malam aja, itu aja.
Kalau nggak meninggal di siang hari, meninggal di malam hari. Kalau nggak meninggal di malam hari, meninggal di siang hari. Maka hitungannya sedekah yang luar biasa karena dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Lihat sini. Boleh di sana? Wah serius. Kasih tahu. Ini serius ini. Kasih tahu Pak Wendy. Berbahaya. Pemirsa, berdasarkan laporan dari warga. Kenapa jadi hantu? Ini Pak, beda Pak, beda. Konsep Pak, sulap.